Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimina hamda syakirin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu biihsan ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tasilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa isa tatahharna fatuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Suratul Baqarah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin zakirin. Jemaah tarawih yang berbahagia yang insyaallah dicintai diridai oleh Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Pembicaraan kita malam ini adalah masalah yang berkaitan dengan kewanitaan. Tapi bukan berarti laki-laki tidak tahu. Laki-laki juga harus tahu, baik laki-laki yang sudah berkeluarga maupun yang berencana berkeluarga. Masalah itu adalah masalah darah, baik darah haid, darah nifas, darah wiladah, darah istihadah. Ada 4 macam darah bagi wanita. Suratul Al-Baqarah ayat 22 ini turun karena menurut riwayat Anas radhiyallahu anha, beliau berkata, apabila wanita-wanita Yahudi dalam keadaan haid, maka suaminya tidak memberi makan, tidak memberi minum, bahkan diusir dari rumahnya. Terlalu kejam orang Yahudi terhadap istrinya yang menstruasi. Beda kalau kaum Nasrani terlalu lunak. Saking lunaknya dia membolehkan untuk bersama-sama dengan istrinya dalam bentuk hubungan suami istri. Dibolehkan, tidak ada istilah menstruasi bagi orang-orang Nasrani pada masa sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang Islam mengambil jalan tengah, tidak mengusir istrinya yang mens, tetap memberi makan, tetap memberi minum, tapi tidak sama dengan orang Nasrani. Bukan berarti tidak boleh didekati, boleh didekati, tapi ada batas-batasnya mendekati istri yang dalam keadaan datang tamunya. Oleh karena itu, karena kedatangan Islam menghadapi persoalan seperti ini, maka ada beberapa yang perlu kita tahu. Yang pertama diantaranya, apa yang wajib dijauhi dari wanita yang sementara menstruasi. Ada 3 pendapat ulama berkaitan mendekati perempuan menstruasi. Yang pertama, menurut riwayat Ibnu Abbas dan Ubaid As-Salmani, yang harus dijauhi dari perempuan menstruasi adalah semua badan wanita, tidak boleh disentuh, berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 22, wa aza fa'tasilun nisaa fil mahidi. Wa asa, menstruasi itu adalah kotoran. Fa'tasilun nisa, jauhi sejauh mungkin wanita itu di saat dia dalam keadaan menstruasi. Haid dalam arti kotoran, setiap kotoran harus dihindari, sehingga dihindari perempuan. Menurut pendapat As-Salmani riwayat Ibnu Abbas.
Pendapat kedua menurut Abu Hanifah dan Imam Malik. Ini bisa dibaca dalam kitab Al-Masahibul Arba dan Al-Masahibul Hamsah, 4 mazhab dan 5 mazhab. Yang mazhab itu masukkan mazhab Imamiyah, pendapatnya Syiah. Seperti yang beberapa tahun pernah saya sampaikan di sini, pendapat Syiah, saya dituduh orang Syiah, tidak ada masalah. Menurut mazhab Abu Hanifah dan Imam Malik, yang harus dijauhi dari wanita menstruasi adalah antara pusat dan lutut. Antaranya itu tidak boleh didekati. Yang di atasnya pusat sampai ke atas boleh, di bawahnya lutut boleh. Boleh disentuh di atasnya pusat sampai kepala, di bawah lutut boleh disentuh, antaranya itu tidak boleh. Ini berdasarkan hadis riwayat Aisyah. Aisyah berkata, kuntu agtasilu wa ana wan nabi sallallahu alaihi wasallam min inai wahidin kilana junuba wa kana bi amri fa'aktasari fayubashiruni wa ana haidin. Kuntu agtasilu wa ana wan nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mandi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu wadah. Iya. Lalu pada saat itu Nabi memerintahkan saya untuk mengambil pakaian. Fayubashiruni wa ana haidun, tapi Nabi senang menyentuh-nyentuh saya. Aisyah tidak menjelaskan apanya yang disentuh. Di sini aja dikatakan fayubashiruni wa ana haidun, Nabi senang menyentuh saya dalam keadaan saya haid. Di sini tidak dijelaskan apanya yang disentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dalam hadis riwayat Al-Maimunah, di situ disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru nisa'u fawqal azari wa kunna haidun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang menyentuh nisa'ahu, istri-istrinya, fawqal izari, di atas kainnya, jadi ada pelapisnya. Wa huwa haidun, sekalipun dalam keadaan haid. Artinya Rasul tidak meninggalkan istrinya, senang dia juga sentuh-sentuh, tapi ada kain yang membatasinya. Di sini dikatakan fawqal izari. Itulah sebabnya bahwa tidak boleh dihindari, dijauhi sejauh mungkin seorang perempuan, sebagaimana perlakuan orang Yahudi. Mazhab Syafi'i, pendapat ketiga, mazhab Syafi'i yang harus dijauhi adalah kubul. Apa itu kubul? Kebalikannya dubur. Dubur tempat pelepasan, pembuangan. Kalau kubul bisa pembuangan, bisa menerima, namanya kubul. Yang istilah lain farj. Itu saja yang yang dijauhi. Di sekelilingnya itu boleh disentuh menurut Imam Syafi'i, sepanjang mampu menjaga diri untuk tidak mendarat kepada yang sedikit itu. Itu menurut Imam Syafi'i. Berdasarkan hadis Anas, beliau berkata, isna'u kullu syai'in illa nikah, perbuatlah segala sesuatu terhadap istri-istri yang menstruasi itu kecuali an-nikah, kecuali menikahi. Dalam hal ini jima, itu saja yang dilarang menurut Imam Syafi'i. Tapi yang lain-lain, bercumbu dan lain-lain sebagainya dibolehkan. Ya, pendapat ini memang pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaitannya dengan bulan puasa. Seorang pengantin baru menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, bolehkah saya mencium istriku di bulan Ramadan?" Apa kata Rasulullah? Tidak boleh. Beberapa hari datang nenek-nenek tua dan sudah tidak produktif lagi, berkata, "Ya Rasulullah, bolehkah saya mencium istriku dalam keadaan bulan Ramadan, dalam keadaan berpuasa?" Kata Rasulullah, "Silakan." Pengantin baru protes, "Ya Rasulullah, kenapa dibedakan antara saya dengan nenek-nenek?" Kata Rasulullah, "Ya nenek-nenek itu sudah lobet, nah, kamu bahaya. Ya, jangan mudah dekati, itu jurang bagi kamu, jangan sampai kau jatuh di dalam jurang.
Kalau nenek-nenek tidak akan mungkin jatuh lagi. Kenapa? Sudah lobek. Jemaah tarawih yang berbahagia, di dalam hadis lain menurut Aisyah, sa'altu Aisyah ma yakhillu lirrajul min imraatihi idza kana haidan qalat kullu syai'in lal jima'. Sa'altun Aisyah, aku pernah tanya Aisyah, ma yakhillu rajuli min imraati, apa yang dibolehkan seorang laki-laki terhadap istrinya isa kanatil haidu, jika istrinya dalam keadaan haid. Kata Aisyah, kalat kullu syai', segala sesuatu illal jima', kecuali jima'. Boleh disentuh yang lain, boleh sentuh pipinya, apanya, dan lain sebagainya. Ya. Kesimpulannya bahwa mencium istri itu di bulan Ramadan kalau tidak membahayakan untuk batal puasanya adalah boleh, tapi kalau dikhawatirkan lebih baik hindari. Iya, ini berdasarkan pendapatnya Imam Syafi'i. Oleh karenanya pertemuan berikutnya setelah ini masih ada pertemuan yang kita mau bicarakan masalah ini, masih ada. Apa dendanya bagi suami yang terjebak dalam jima di bulan Ramadan, bukan bulan Ramadan, jima kepada istrinya masih belum suci? Ada pendapat ulama yang berbeda. Yang kedua, sampai sejauh mana batas wanita itu haid? Karena ulama juga berbeda, ada berkata satu hari satu malam, batas waktunya 15 hari, lebih dari itu mungkin masuk darah istihadah. Ya, itu harus diketahui bagaimana model darah haid dengan darah istihadah. Jangan sampai sudah darah istihadah masih dianggap haid sampai tidak mau salat. Yang kedua, ketiga, kapan diperbolehkan mendekati istri? Iya. Dan yang keempat, apa yang haram dilakukan bagi wanita haid? Apakah semuanya haram? Tidak boleh mengaji? Ya, tidak boleh mengaji. Apakah tidak boleh mengaji menyentuh Al-Quran? Nanti pembahasan berikutnya. Mohon maaf, saya tidak sempat untuk tinggal salat tarawih, mengingat saya mau ke Padang Loang. Di sana ada komunitas nenek-nenek yang umurnya 50 tahun ke atas sampai 40 tahun ke atas, membentuk kelompok pengajian Iqra 1, tapi bukan saya mengajarkan Iqra, saya hanya santapan rohani saja. Santrinya sudah lebih 70 orang. Iya, sesudah Isya biasanya sampai jam 12 malam kita bincang-bincang dengan nenek-nenek itu yang belajar mengaji Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3. Itu di Padang Loang yang pemecah batu itu. Saya kira ini sajalah yang saya sampaikan. Mohon maaf, wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.